في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala keluarga Yasir disiksa oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang telah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Kata-kata yang diucapkan Rasulullah bukanlah hanya sebagai hiburan belaka, tetapi benar-benar mengakui kenyataan yang diketahui dan menguatkan fakta yang dilihat dan disiksanya. Yasir bin Amir, ayah Ammar, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya ia berkenan dan merasa cocok tinggal di Mekah. Bermukimlah ia di sana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Huzaifah ibnu Mughirah. Abu Huzaifah mengkawinkannya dengan salah seorang sahayanya yang bernama Sumayyah binti Qayyad. Dari perkawinan yang penuh berkah ini, kedua suami istri itu dikaruniai seorang putra yang bernama Ammar. Keislaman mereka termasuk dalam golongan yang mula pertama, sebagai halnya orang soleh yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian halnya orang-orang soleh yang termasuk dalam golongan yang mula pertama masuk Islam, mereka cukup menderita karena siksaan dan kekejaman Quraisy. Orang-orang Quraisy menjalankan siasat terhadap kaum muslimin sebagaimana suasana. Seandainya mereka dari golongan bangsawan dan berpengaruh, maka mereka menghadapinya dengan ancaman dan gertakan. Abu Jahal yang menggertaknya dengan ungkapan, "Kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik daripadamu. Akan kami uji sampai di mana ketabahanmu, akan kami jatuhkan kehormatanmu, dan akan kami rusak peniagaanmu, dan akan kami musnahkan harta bendamu." Dan setelah itu mereka lancarkan kepadanya perang urat syaraf yang amat sengit. Dan sekiranya yang beriman itu dari kalangan penduduk Mekah yang rendah martabatnya dan yang miskin, atau dari golongan budak belian, maka mereka derah dan disulutnya dengan api menyala. Maka keluarga Yasir termasuk dalam golongan yang kedua ini. Dan soal penyiksaan mereka diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah, serta Ammar dibawa ke padang pasir Mekah yang demikian panas, lalu didera dengan berbagai azab dan siksaan. Sumayyah telah menunjukkan sikap dan pendirian tangguh, yang dari awal hingga akhirnya telah membuktikan kemuliaan yang tak pernah hapus dan kehormatan yang pamornya tak pernah luntur. Suatu sikap yang telah menjadikannya sebagai bunda kandung dari orang-orang mukmin di setiap zaman dan bagi para budiman di sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menunjukkan tempat-tempat yang diketahuinya sebagai arena penyiksaan bagi keluarga Yasir. Ketika itu, tidak ada suatu pun yang dimiliki untuk menolak bahaya dan mempertahankan diri. Dan rupanya demikian itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagumi ketabahan dan kepahlawanan keluarga ini. Hanya saja Rasulullah tak berdaya untuk meringankan penderitaan mereka. Pada suatu hari ketika Rasulullah mengunjungi mereka, Ammar memanggilnya. Katanya, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai ke puncak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru,
Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah surga. Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh kawan-kawannya dalam beberapa riwayat. Berkata Ammar bin Hakam, Ammar itu disiksa sampai-sampai ia tak menyadari apa yang diucapkannya. Berkata pula Ammar bin Maimun, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Maka Rasulullah SAW lewat di tempatnya, lalu memegang kepalanya dengan tangan beliau sambil bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu jadi sejuk dan dingin di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam." Bagaimanapun juga, semua bencana itu tidaklah dapat menekan jiwa Ammar. Walau telah menekan punggung dan menguras tenaganya, ia baru merasa dirinya benar-benar celaka ketika pada suatu hari tukang-tukang cambuk dan para penderanya menghabiskan segala daya upaya dalam melampiaskan kezaliman dan kejahatannya. Semenjak hukuman bakar dengan besi panas sampai disalib di atas pasir panas dan ditindih batu laksana bara merah, bahkan sampai ditenggelamkan di dalam air hingga sesak nafasnya dan mengelupas kulitnya dan penuh dengan luka. Pada hari itu, ketika ia telah tak sadarkan diri karena siksaan yang demikian berat, orang-orang itu mengatakan kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan-Tuhan kami." Maka Ammar mengikuti kata-kata pujian itu tanpa menyadari apa yang diucapkannya. Ketika ia siuman sebentar akibat dihentikannya siksaan, tiba-tiba ia sadar akan apa yang telah ia ucapkan. Maka hilanglah akalnya dan terbayanglah di ruang matanya betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Suatu dosa besar yang tak dapat ditebus dan diampuni lagi, hingga beberapa saat dirasakan siksaan orang-orang musyrik terhadap dirinya sebagai obat pembaru luka atau suatu kenikmatan juga. Dan seandainya ia dibiarkan dalam perasaan itu agak beberapa jam saja, tak dapat tiada tentulah akan membawa ajalnya. Ammar dapat bertahan mengagungkan semua siksaan yang ditimpakan atas tubuhnya, namun ia menyesal telah menyerah kalah. Kini giliran duka cita dan sesal kecewa hampir saja menghabiskan tenaga dan melenyapkan nyawanya. Tetapi iradat Allah yang maha agung lagi maha tinggi telah memutuskan agar peristiwa yang mengharukan itu menyampai titik kesudahan yang amat luhur. Dengan tangan wahyu yang penuh dengan berkah itu pun terulurlah menjabat tangan Ammar sambil menyampaikan ucapan selamat kepadanya. "Bangunlah hai pahlawan, tak ada sesalan atasmu dan tak ada cacat." Ketika Rasulullah SAW menemui sahabatnya itu, didapatinya ia sedang menangis. Maka disapunyalah tangisan itu dengan tangan beliau seraya bersabda, "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dengan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu." "Benar wahai Rasulullah," ujar Ammar sambil meratap. Maka sabda Rasulullah sambil tersenyum, "Jika mereka memaksamu lagi, tidak apa. Ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi." Lalu dibacalah Rasulullah kepadanya ayat mulia yang berikut artinya, "Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Kembalilah Ammar diliputi oleh ketenangan dan dera yang menimpa tubuhnya. Bertubi-tubi tidak terasa sakit lagi, dan apa juga yang akan terjadi, terjadilah dan tidak akan peduli. Jiwanya berbahagia, keimanannya di pihak yang menang. Ucapannya yang dikeluarkan secara terpaksa itu dijamin bebas oleh Al-Quran. Maka apalagi yang akan dirisaukannya?
Ammar menghadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan yang luar biasa, hingga pendera-penderanya merasa lelah dan menjadi lemah, dan bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang maha kokoh. Masya Allah, begitu kokoh keimanan dari keluarga Yasir. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Yasir terdiri dari Yasir ayahnya, lalu Sumayyah ibunya, dan Ammar putranya. Keluarga Yasir adalah golongan as-sabiqun al-awwalun atau golongan orang-orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Yasir syahid disiksa atau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Sedangkan Sumayyah adalah wanita yang syahid pertama dari golongan umat Islam. Sedangkan Ammar putranya, dia tidak syahid melainkan dia disiksa dengan hebat oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga dalam penyiksaan itu Ammar sampai mengalami tidak sadar, dan ketika tidak sadar itu Ammar mengeluarkan kata-kata yang jelek, yaitu menghina Rasulullah SAW. Namun sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ammar itu bukan dari hatinya, melainkan hanya dari mulutnya saja karena dia tidak sadar. Dan ketika Rasulullah SAW melihat keluarga Yasir disiksa, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka dan menjanjikan mereka bahwa mereka semua keluarga Yasir akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga berdoa, sabarlah keluarga Yasir karena kelak kalian semua akan masuk surganya Allah. Lalu kenapa Rasulullah SAW hanya mendoakan saja? Mengapa tidak melawan kafir Quraisy tersebut? Karena pada saat itu belum turun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melawan kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW hanya bisa berdoa dan meminta untuk keluarga Yasir bersabar. Ammar bin Yasir adalah pemuda yang aktif. Dia selalu ikut peperangan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ammar wafat dalam perang Siffin, yaitu pada tahun 37 Hijriah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.